Halo semuanya, saya Dr. Lucky, spesialis anak. Selamat datang di channel Dr. Lucky TV. Hari ini saya mau ngomongin aturan tidur bayi. Jadi, bukan makan doang nih yang ada aturannya, tidur juga ada aturannya. Khususnya untuk bayi yang masih rentan mengalami SIDS nih. Bayi-bayi di bawah setahun. SIDS itu apa sih, Dok? Nah, ketahuan nih, belum nonton yang part 1. Video ini tuh sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, yang belum nonton, bagusnya nonton dulu part 1 nih. Ya, biar dapat feel-nya. Ya. Nih, diklik di sini. Mana ya? Ya, di sinilah pokoknya. Nah, bagi yang udah nonton part 1, yuk kita lanjut ya. Gimana sih cara tidur bayi yang benar untuk mengurangi resiko SIDS? Kita bahas. Disclaimer dulu, informasi dalam video ini disajikan untuk kebutuhan pengetahuan umum, meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat untuk tujuan ilmiah dan pendidikan, serta tujuan sosial yang baik. Jadi nih, bahasan kita kali ini difokuskan ke masalah lingkungan tidur bayi. Di sini saya nggak bahas bagaimana caranya buat jadwal tidur bayi, berapa jam tidur bayi, apalagi cara nindurin bayi. Beda. Nah, kita bahas khusus bagaimana menciptakan lingkungan tidur yang aman bagi bayi agar terhindar dari kematian, khususnya Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS. Oke, jadi gimana sih lingkungan tidur yang aman? Ada slogan yang terkenal nih, dibuat supaya mudah ingetnya. Dan singkatannya juga selalu diajarkan ke siapapun, termasuk tenaga kesehatan yang berurusan dengan bayi. Singkatannya adalah ABC. Bahasa Inggrisnya alone, back, and crib. Kalimat lengkapnya adalah babies should sleep alone, on their back, and in the crib. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, alone. Ya, baby should sleep alone. Yes, bayi itu harusnya tidur sendiri. Maksud sendiri yang pertama ini adalah nggak boleh tidur satu kasur sama orang tuanya, sama ibunya, sama bapaknya, apalagi sama hewan peliharaan. Prinsipnya adalah room sharing, bukan bed sharing. Bayi sebaiknya tidur di ruangan yang sama dengan orang tua, namun di tempat tidur yang terpisah. Saya tanya lagi ya, kenapa? Saya rasa udah banyak nih kasusnya, ada video-videonya tuh. Tidur satu kasur, bertiga sama ayah ibunya, si bapak tidurnya nakal nih, bodohnya gede, bolak-balik. Taunya kenapa? Bayinya hilang, tupanya ketindihan, atau sampai jatuh ke bawah kasur. Jadi, jangan ambil resiko deh, sediakan bayi tempat tidur sendiri. Kalau punya budget, nabung, beli box bayi atau crib. Tapi kalau lo budget, ya nggak masalah. Yang penting tempatnya terpisah. Bapak atau ibunya sisi sebelah sisi kamar, si bayi sebelah sana dikit. Jadi kita nggak khawatir. Oke, paham ya? Nah, alone ini bukan cuma sendirian jauh dari makhluk hidup ya, tapi benda mati juga. Apa, Dok? Nah, kalau saya sebut pasti banyak yang tersindir nih. Siap-siap ya. Bayi tidur nggak boleh temenin apa aja. Nggak boleh pakai bantal kepala, nggak boleh pakai bantal guling, boneka nggak boleh, selimut juga nggak boleh. Gimana? Udah ada yang protes belum nih? Pasti banyak nih yang nggak setuju ya kan? Nah, gini Bu, ini tuh bukan saya doang nih yang ngomong. Ini udah jadi rekomendasi satu dunia. Rekomendasi dari American Association of Pediatrics. Bahkan Ikatan Orang Indonesia sudah mengadopsi prinsip ini. Dan hasilnya apa? Memang baik, konkret. Bukti kematian mendadak pada bayi itu jauh berkurang. Jadi yakin deh, yang saya sampaikan ini dijamin yang terbaik. Nggak ada niat untuk nyusahin Bu, serius nih. Ya, intinya anak itu wajib bener-bener tidur sendiri. Nggak boleh ada barang apapun di dekat sekitarnya. Kenapa? Karena resiko terbekap Bu. Bayi di bawah setahun nih, mana bisa nih dia ngelawan kalau ada benda-benda yang menutup mukanya. Ya, bisa cuma pasrah doang dia, ya kan? Nah, kalau selimut masa nggak boleh Dok? Kalau bayi kedinginan entah gimana? Nah, khusus untuk selimut sebenarnya boleh, tapi ada syaratnya. Asalkan selimutnya nih yang begini nih. Nih, yang ada resletingnya, bukan yang begini. Tuh, nggak boleh nih kayak gini. Kenapa? Kalau yang ini nih, masih ada risikonya. Selimutnya bisa ketarik, bahkan sampai nutup bayi. Nah, ini bahaya. Ya, kalaupun mau pakai selimut, itu pakai yang satu lapis. Nggak usah tebel-tebel. Resikonya malah jadi overheat, kepanasan. Bisa jadi dehidrasi. Ya, yang simpel-simpel aja. Bahkan seharusnya selimut itu harusnya di-tuck, apa yang namanya itu, disangkutkan ke dalam tempat tidurnya biar nggak gerak-gerak. Ya, ini lebih aman. Oke, alon udah, lanjut huruf kedua yaitu B, back. Kata-katanya adalah baby should sleep on their back. Ya, bayi itu wajib tidurnya ke belakang, bukan. Bayi itu wajib tidurnya terlentang, bukan miring, apalagi tengkurap. Ya, lah Dok, tapi bukannya bayi dari lahir itu disuruh tummy time? Ya, lah Bu, tahu nggak? Tummy time itu ada syaratnya. Apa? Kalau mau tummy time, ya bayinya harus bangun. Back to sleep, tummy to play.
Ya, jadi kalau belakang tuh untuk tidur, kalau tummy untuk main. Nah, jadi dia bermain tummy time. Bukan tummy time namanya kalau dia lagi tidur. Tidur tengkurap itu namanya. Jadi, satu-satunya posisi tidur yang aman untuk anak di bawah setahun adalah terlentang. Ya, nanti dia di atas setahun boleh bisa roll, udah bisa miring kanan miring kiri, nggak masalah dia tengkurap, boleh. Tubuhnya itu sudah siap untuk posisi selain terlentang. Dok, saya tuh suka miringin bayi saya, dok. Kasih guling di sampingnya, karena saya takut dia kesedak susu. Coba nih, ibu nyadar nggak? Dari sini aja sudah ada 3 kesalahan. 1, posisinya nggak terlentang. Kedua, ada bantal guling. Ketiga, kok bayi tidur malah disumpel sama susu? Oke, masalah bantal. Kenapa pakai bantal, Bu? Takut peyang ya? Nih, cara simpelnya nih, Bu. Selang-seling aja, Bu. Hari ini kepalanya ngadepnya ke kanan. Besoknya ngadepnya ke kiri. Lusanya kanan lagi. Gitu terus. Insya Allah nggak bakal peyang itu kepalanya. Terus masalah susu nih. Ya, Ibu tahu nggak yang lebih bagus? Untuk mengurangi resiko ICDS. Empeng, Bu. Empeng. Ya, empeng itu direkomendasikan karena mampu mengurangi risiko ICDS. Tapi itu pun kalau udah nyenyak nih bayinya wajib dilepas ya. Jangan sampai empengnya tuh ditempel terus, itu nggak boleh ya. Dan empeng itu jangan yang dikalungin, nanti kecekek dia. Nah, empeng aja ketika bayinya tidur disuruh lepas. Apalagi ini susu. Nah, kalau udah tidur nih, mana boleh bayi itu disempelin susu. Udah dia nggak terlentang, disempelin susu, takutnya malah tersedak, malah bahaya. Ya, jadi jangan mikir aneh-aneh, Bu. Dok, kalau terlentang takut keselak, udah dok. Ini apalagi sih? Nggak ada ya? Jangan mikir aneh-aneh nih. Bayi itu punya mekanisme bersihin saluran nafas. Ya, jadi nggak usah khawatir. Terlentang itu adalah posisi bayi paling aman. Ya, oke. Yang ketiga, C. Terakhir nih. C itu crib. Baby should sleep in the crib. Cribnya tuh yang kayak gini ya, crib ya. Nah, tempat tidur khusus bayi, box bayi, ada banyak macam nih, crib, bassinet, dan lain-lain. Dok nih harus beli, dok. Kalau sanggup gimana nih? Nah, belinya yang standar aja, yang pagernya yang nggak bisa diturunin. Yang celah pagernya tuh nggak terlalu lebar, jadi ukuran pakai kaleng minuman soft drink itu nggak lewat gitu. Nah, itu aman. Nggak ada budgetnya, dok. Ya udah deh, jangan dipaksain. Yang penting paham prinsipnya, bahwa tempat tidur bayi itu harus khusus. Kita udah belajar tadi, bahwa bayi itu tidurnya sendiri. Nah, alas tidur bayi itu juga diperhatiin. Alasnya tuh nggak boleh terlalu empuk. Ya, bukan keras ya. Dia tuh harus kaku, tapi masih empuk. Ya, kalau bingung dibayangin aja nih, seandainya bayinya terbalik gitu ya, tengkurap. Kan mukanya ketutup alas tidur nih. Nah, kira-kira susah napas nggak? Kalau dia susah ya, karena kalau dia empuk, itu dia menutupi semuanya. Gitu, saking empuknya memblesak gitu. Nah, itu nggak boleh dipakai. Ya, tapi ini dibayangin aja, jangan dilakuin. Ya, jadi bentuk alasnya itu harus cukup keras, tidak terlalu empuk. Oke, udah sih Bu, itu aja cara buat lingkungan tidur bayi yang aman. Simpel kan? Iya, simpel ya. Ilmu kedokteran justru menyarankan cara yang simpel, jauh lebih aman, katanya juga nggak nambah ribet gitu ya. Kita cuma nambah ribet nih, tambahin boneka lah, selimut di uwel-uwel, segala jenis bantal dibeliin, udah. Mulai sekarang berubah ya, sayang bayinya, jangan sampai hal-hal yang kesannya sepele kayak gini nih malah jadi nyesel nanti. Ya, oke, cukup ya, udah jelas ya, jangan lupa ABC, alone, on the back, in the crib. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, jangan lupa di like, di subscribe. Kalau bisa bermanfaat, ya bantu share lah ya. Info ini ke siapapun yang mau. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Dr. Lucky, bye-bye.